jalur hukum, silahkan. Ayo jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum silahkan. Sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri membela nasab dari keturunan Rasulullah. Kami meminta dan kami mengecam pernyataan tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataan tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Saya atas nama pribadi dan Duriat Panembahan Maulana Yusuf Banten menuntut kepada Bahar Smith agar mencabut pernyataan tentang Wali Songo tidak memiliki keturunan. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Mendesak kepada Bahar Smith untuk memohon maaf kepada seluruh Duriat Wali Songo, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Nah, awas nih, kalau ternyata suatu ketika ada yang nuntut hukum perdata pidana, ya, ke kamu nih, ini yang nantang hukum nih, ya, jangan lagi kamu nanti duduk pemicunya si anu, jangan, termasuk pendukungnya jangan lagi mempersekusi yang menuntut, nanti awas loh ya, kamu yang nantangin lagi. Sampai hari kiamat, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Kamu yang nantangin, bahkan ngomong sampai kiamat segala. Emangnya kamu yakin kamu mau kiamat? Yang saya tahu yang mau sampai uyak umur itu cuma iblis. Wali Songonya habaib, karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak bin Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, Nagobatul Ashraf di sini telah disebutkan. Nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Bukti yang lain kalau Wali Songo bukan orang Yaman, coba cek tuh ayahnya Sunan Ampel itu, Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa susah nyebut jadi Asmorokondi. Itu jelas dari Samarkand. Samarkand itu dulu ikut Rusia, sekarang ikut Uzbekistan. Di sana banyak zuriat Rasul dari Sayyidina Husain. Marganya Khon, Al-Khon, bukan Azmat Khon. Tidak ada Azmat Khon. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khon. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi jelas Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amil Faqih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda itu. Furuk dari kaidah al-umur lima qasdiha adalah an-niyatu tukhashisul am wala tu'ammimul khas. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum, tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Wali Songo ini zuriat Rasul, Sadah, Sayyid Syarif. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Amul Faqih, Yaman. Nah ini pertanyaannya, datanya dari mana? Dari Belanda, dari kolonial, penjajah yang memberikan sumber sejarah Snoek, Hurgunye, ada Vandenberg. Ini semua pemalsu sejarah semua ini, termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Karena saya melihat di video ada singa ponium mabok ketika ngebahas Duriat Wali Songo terputus itu menggunakan kaidah lafazan bimana khos. Gimana ini ngajinya ya? Lo mendingan mas santen aja ya, ke pesantren gua ya, supaya lebih ngerti lagi ya. Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Lu tuh enak aja tuh ngomong tuh, giliran bagian ngebela diri lu pakai kaidah itu, tapi ke orang lain lu hukumi saya serampangan dewek ya. Contohnya ke Haji Imaduddin, pemicu adalah Imaduddin Yusuf.
Kamu dan lu ini nggak pakai juga lafaz ambi mana khos juga dari Imaduddin. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu terputus, bukan terputus, Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan Alwi Amul Faqih. Wali Songo itu satu jalur nasabnya dengan saya, dengan kami, sama-sama dzurriyyah Alwi Amul Faqih. Ini salah. Yang tahu nasab silsilahnya Wali Songo, baik ke atas ya, silsilah ke atas maupun nasab ke bawah, itu ya hanya dzurriyyahnya Wali Songo. Wali Songo ini tidak ada satupun yang keturunan dari Alwi Amul Faqih. Alwi Amul Faqih ini Ba'alawi dari Yaman. Wali Songo nggak ada satupun yang keturunan Yaman, tidak ada satupun yang keturunan Alwi Amul Faqih. Wali Songo bukan termasuk golongan habaib. Wali Songo bukan Ba'alawi. Yang dimana Alwi Amul Faqih yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Yang kata Imad berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Kamu ngomong kayak begini ini seolah nasab kamu bersambung ke Rasul. Kamu Ba'alawi. Coba spill nasab kamu sampai ke Rasul. Jangan ngomong kayak kamu seolah nasabmu itu paling sahih. Tolong spill nasabmu. Kemudian kedua, tunjukkan bukti isbatnya kalau kakekmu yang di Yaman itu benar-benar dzurriyyah Rasul. Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Robitoh dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Kan bisa berlaku Haji Imaduddin pun itu lafaznya maknanya khas. Karena Imaduddin itu tidak mengatakan secara umum semua dzurriyyah Nabi terputus di dunia. Kagak, Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib di Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Khas, dia juga sama. Ngaji lagi dong. Lu ke orang lain bisa nuduh tapi derek lu pakai kaidah itu. Pengen menang sendiri aja lagi. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Yang dimana Alwi Amul Faqih yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Yang kata Imad tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Riwayat tentang anak-anak dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih ini tidak jelas. Memang tercatat, tapi tidak jelas nama-namanya dan kemana perginya. Dan itu pun yang mencatat ahli sejarah, bukan ahli nasab. Ini kata keluarga Ba'alawi. Haji Imad itu ceramah itu karena membaca kitab Imam Fakhrul Razi. Dengerin nih, dalam kitab Imam Fakhrul Razi, Sayyid Ahmad Muhajir hanya punya anak 3, tidak 4. Tapi ada oknum Ba'alawi katanya dari turunan yang keempat. Nah itu di situ bertanya Haji Imaduddin, skeptis namanya. Untuk pembuktian ilmiah boleh pembuktian ilmiah. Jangan dulu orang membuktikan ilmiah kemudian dijustifikasi menafikan. Gimana ngajinya kamu juga nih, parah ya. Nah adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Husain,
tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Ya kan lucu kalau misalnya ada orang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul di Indonesia, jalurnya dari Maroko, jalurnya dari Damaskus, tapi kakeknya atau leluhurnya yang dia sebut ini tidak ada pengakuan di Damaskus maupun di Maroko. Artinya di sana leluhurnya itu tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasul. Tiba-tiba anaknya anak cucunya keturunannya di Indonesia ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kan lucu. Haji Imad itu bilangnya juga bukan palsu, tidak terkonfirmasi. Apa maksudnya? Tidak terkonfirmasi itu belum ada sambungan jawaban secara ilmiah. Kenapa? Dalam kitab Syajaratul Mubarakah, Said Ahmad Muhajir hanya punya anak 3 di sini. Kok ada sambungan anak 4? Ini di mana? Gitu tidak terkonfirmasi. Maka itu dibutuhkan jawaban ilmiah. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan. Titik. Berdasarkan 2 surat edaran yang saya baca. Dikhususkan oleh beliau ya, yang ada keturunan dari Sayyid Ubaidillah yang ada di Indonesia. Dia tidak mengatakan palsu, tidak. Kalau dia mengaku cucu Nabi di hadapan publik untuk memecah belah, boleh bagi siapa yang mendengarnya untuk datang ke polisi untuk melaporkan dia melakukan kebohongan publik. Biar diuji di pengadilan apa betul dia sebagai cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame, tetap Bahar bin Smith akan tegak berdiri membela Robito Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robito Alawiyah. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Kalau secara silsilah dari kitab-kitab yang terpercaya dia terkonfirmasi sebagai cucu baginda Nabi, baru kita percaya dia sebagai cucu baginda Nabi. Apalagi kalau berani tes DNA seperti keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang akan meruntuhkan era dan sudah dzurriyyah Nabi, sudah melulu kamu dzurriyyah Nabi, melulu orang seenak menjustifikasi kamu pemimpin yang bikin kamu kalian dzurriyyah Nabi itu gampang sekali. Itu sudah tuduh menjustifikasi. Gimana sih? Nah, dia malah bilang di videonya kalau tidak terima dengan pernyataan saya mengatakan bahwa Wali Songo itu terputus, tuntut tuh RA. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Mau protes ke Nagobatul Ashraf. Ayo Pak Zainal Abidin. Yang bawa RA siapa? Nanti kalau ada orang minum RA, kamu tuduh lagi, pemicu lagi ke RA. Bahkan kamu sudah menuduh. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khan. Tapi Robito Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jangan nyalakan pemicunya Haji Iman, pemicunya mungkin di kamu juga. Terus siapa yang bilang? Saya nanya, saya lihat di video ini. Dalam 1 tahun dikatakan bahwa silsilah Bahar Smith ayahnya itu dari Rasulullah ke 33. Kan di video lain dalam sidang, saya dari Nabi keturunan ke-28. Siapa itu?